Shalom, kita jumpa lagi di hari yang cerah ini. Saya berharap bahwa kita semua memiliki pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita. Puji Tuhan, hari ini pembacaan kita sampai kepada Kejadian 34, 35, dan 36. Kejadian 34 dimulai dengan satu cerita yang agak tragis. Dan ini diawali dengan cerita anak muda. Pada saat dalam perjalanan mereka untuk berjumpa dengan Ishak, ayah dari Yakub, mereka sampai di daerah negeri orang Hewi. Dan Dina, anak perempuan dari Lea, mencoba untuk mungkin ingin mencari teman. Dan dia pergi menjumpai para wanita orang Hewi. Dan Sikem, anak dari raja orang Hewi itu, tertarik dengan kecantikan Dina. Lalu kemudian dia mencoba melarikan Dina dan akhirnya dia sempat diperkosa. Tetapi hatinya tertarik kepada Dina, sehingga pada akhirnya dia mencoba berbicara dengan ayahnya, raja orang Hewi itu. Lalu kemudian berdua dengan ayahnya mereka menjumpai Yakub dan tentunya dengan saudara-saudara laki-lakinya yang ada. Lalu kemudian mereka berbicara mencoba untuk meminang Dina bagi Sikem. Dan pada akhirnya kita dapat melihat di dalam firman Tuhan kita yang kita baca, ayat 13 di situ dikatakan bahwa anak-anak Yakub menerima, tetapi dengan cara yang penuh tipu daya, seperti kita tahu Yakub ya, dan juga kakek mereka yaitu Laban. Lalu kemudian jatuh ke anak-anak Yakub. Mereka juga rupanya mewarisi cara-cara cerdik. Tetapi kali ini cerdik mereka cukup membuat Yakub juga terganggu. Karena mereka katakan bahwa mereka terima lamarannya, tetapi karena kita adalah orang-orang bersunat, jadi kami minta bahwa kalau kalian mau menerima, kami ada di sana. Dan menurut Raja Sikem itu sangat beruntung kalau Yakub dan rombongannya mau tinggal di tempat mereka. Dan permintaan dari anak-anak Yakub diterima, bahwa semua laki-laki itu semua disunat. Tetapi pada hari yang ketiga, seperti di ayat 25 katakan, pada saat mereka sedang menderita kesakitan karena mereka disunat, lalu kemudian anak-anak Yakub datang menyerang dan membunuh semua laki-laki termasuk Sikem dan ayahnya. Dan akhirnya mereka menjarah kota ini. Tetapi hal ini membuat susah di hati Yakub. Seperti di ayat 30 dikatakan, Yakub katakan, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Saudara, kita melihat hal yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan kalau kita ingin membalas dendam, memanfaatkan sakit hati kita dan menggunakan agama, menggunakan kepercayaan mereka sebagai alat untuk melampiaskan rasa dendam. Dan Yakub sama sekali tidak setuju dengan hal ini. Tetapi apa boleh buat? Karena kakak-kakaknya sangat marah dan mereka tidak suka adik perempuannya diperlakukan sedemikian. Sesudah kisah ini akhirnya Yakub meminta untuk semua untuk bersiap-siap untuk pergi ke Betel, di tempat pertemuannya dengan Tuhan pada saat dia melarikan diri dari Esau. Dan karena firman Tuhan berbicara kepadanya. Di ayat yang pertama Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Membaca ini saya sangat bersyukur, membayangkan hidup kita, saudara, kalau Tuhan masih berbicara. Nah, mungkin saudara pikir, Yakub kan di perjanjian lama. Tapi jangan lupa bahwa kita punya Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita.
Dan kita dapat berbicara dengan Allah bahkan dimanapun kita berada pada saat kita berseru kepada Tuhan. Dia adalah Allah Roh yang ada dan berserta dengan kita. Dan saya membayangkan betapa manisnya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh mendengar suaranya, kita boleh dipimpin oleh Tuhan. Dan saya percaya hidup seperti itu adalah hidup yang sangat membahagiakan dan menyenangkan. Dan akhirnya Yakub meresponi perintah atau firman Tuhan, dan dia mengatakan, ayo semua kita harus siap-siap, kita harus berangkat ke Betel. Dan satu permintaan Yakub, sikap yang benar yang dilakukan oleh Yakub sebagai pemimpin di dalam rombongannya. Dan permintaan Yakub kita dapat baca di ayat yang kedua. Dia katakan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ini permintaan. Nah saudara, bagi kita saat ini, kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita mau bertobat, harus ada sikap dari kita. Bertobat bukan hanya bilang, iya saya mau berubah, tapi kita harus melepaskan dewa-dewa asing, kepercayaan kita, idol kita, saudara. Dan dikatakan pada saat itu adalah dewa-dewa seperti apa yang pernah dicuri oleh Rahel dari papanya Laban, yaitu dewa-dewa asing yang dimiliki oleh bapaknya. Dan Yakub katakan kalau mereka mau mendengar firman dan mengikuti terus apa yang Tuhan mau bagi mereka, mereka harus melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Saudara, kalau kita memiliki idol-idol atau penyembahan berhala di dalam hidup kita, itu pada akhirnya akan merusak kita. Dan sudah pasti orang-orang yang sedang diikat oleh penyembahan kepada Allah lain yang bukan Tuhan, dia akan terikat secara emosi, dia terganggu pemikiran, perbuatan, dan saudara, tidak ada sukacita dan tidak ada yang baik yang akan keluar pada saat kita tidak dipimpin oleh Tuhan dan kita diikat oleh kuasa kegelapan. Lalu kemudian tanggapan yang baik yang disampaikan oleh anak-anaknya itu luar biasa. Ayat 4 dikatakan, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka. Harus melepaskan diri, saudara. Dan kita baca bahwa soal anting-anting, hati-hati, zaman sekarang pun anting-anting ada yang punya lambang tertentu, punya tanda tertentu. Dan kalau kita cuma pakai untuk fashion, seperti saya saat ini ada anting untuk fashion, it's okay saja. Tapi kalau ada arti tertentu, saudara harus berhati-hati. Dan kemudian ditanam di pohon. Kita orang Indonesia, saudara, kita tahu arti pohon besar kan ya. Kadang-kadang orang takut lewati pohon besar, ada pohon sampai tua-tua, tidak ada yang berani potong, saudara. Mungkin berasal dari pemahaman ini. Kita tidak pernah tahu, tetapi itulah yang terjadi. Dan kemudian mereka meneruskan perjalanan mereka. Lalu dalam perjalanan mereka ada satu hal juga yang penting yang terjadi, yaitu kelahiran anak dari Rahel. Seorang anak laki-laki lagi yang diberikan kepada Yakub, yaitu Benyamin. Tetapi sayangnya pada saat Rahel melahirkan Benyamin, dia juga mengorbankan dirinya. Dia mati di dalam melahirkan anaknya. Sangat menyedihkan, saudara. Tetapi itulah kehidupan, kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Ada berbagai cara, dan di waktu yang kita tidak pernah tahu itu dapat terjadi. Sebab itu mari persiapkan diri kita sungguh-sungguh, sehingga kapanpun waktunya bagi kita siap berhadapan dengan Tuhan kita. Lalu saudara, kita masuk kepada pasal yang ke-36. Kita melihat di situ sesudah mereka bertemu dengan Ishak, anak-anak Yakub di akhir pasal 35, dan kemudian Ishak mati. Lalu kemudian mereka meneruskan kehidupan masing-masing. Esau kemudian dengan anak-anaknya, dan Yakub juga dengan istri-istri dan anak-anaknya, mereka berpisah. Lalu mereka masing-masing hidup sesuai dengan kehidupan mereka masing-masing. Lalu kemudian di pasal 36 dikatakan bahwa Esau kemudian beranak cucu dan dia adalah bapa bangsa Edom. Dan dari situlah bangsa-bangsa terpencar juga, dan kemudian Yakub meneruskan perjalanan kehidupannya sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat dia dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Ishak juga,
dia juga sekali lagi Tuhan mengulangi janjinya dan bahkan memantapkan nama yang sudah diberikan pada saat Yakub bergumul dengan Tuhan dan dia menang, kata Tuhan. Lalu kemudian dia diganti namanya menjadi Israel. Lalu kemudian dalam perjalanan Tuhan juga menampakkan diri dan berfirman kepada Yakub. Nah, saudara, berbahagia kita. Kita sekarang ini, kita juga sama. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan di dalam Kristus. Berbahagialah kalau kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan kita melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa pun tetap ada kurangnya, saudara. Dan itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak dipanggil untuk menghakimi, tetapi kita membangun diri kita, menjaga hidup kita agar kita terus berkenan kepada Tuhan dan kita terus diperkenankan Tuhan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan seperti Yakub. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap setia, kita tetap cinta firman Tuhan, dan biarlah kita peka akan Roh Kudus sehingga kita terus dapat mendengarkan dan menangkap firman Tuhan bagi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.